Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota Nurul Homisah dan saya sendiri Dinda Amelia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan dua topik utama, yaitu pertama topik jurnal dan posting, yang kedua itu ada neraca saldo. Dan untuk topik yang pertama yaitu jurnal dan posting akan dibawakan oleh teman saya yaitu Nurul Homisah. Kepada Nurul Homisah saya persilahkan. Jurnal dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal akuntansi. Jurnal umum adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku harian. Sedangkan jurnal akuntansi adalah sebuah catatan transaksi keuangan yang disusun secara sistematis, ringkas, dan runtut. Jurnal digunakan untuk mencatat dan meringkas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Fungsi jurnal dibagi menjadi 5, yaitu fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Sedangkan manfaat jurnal bagi perusahaan yaitu untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Misalnya, jika timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan, dan mengetahui jumlah yang didebit atau yang dikredit tetap seimbang. Bentuk jurnal bisa kita lihat. Bentuk jurnal terdiri dari tanggal, akun atau keterangan, ref, debit, dan kredit. Keterangan 1. Halaman pada jurnal di sudut kanan atas sebagai nomor referensi informasi keuangan pada buku besar. Keterangan kedua yaitu kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal transaksi. Keterangan nomor 3 yaitu kolom akun atau keterangan digunakan untuk mencatat aktivitas transaksi dengan mencatatnya sesuai nama akun atau perkiraan yang terkait dan penjelasan yang diperlukan. Keterangan nomor 4 yaitu kolom ref atau kolom referensi digunakan untuk mencatat referensi yang terkait dengan buku besar. Kolom kelima yaitu kolom debit digunakan untuk mencatat jumlah akun yang didebit. Sedangkan kolom nomor 5 bermaksud adalah digunakan untuk kolom kredit digunakan untuk mencatat jumlah akun yang dikredit. Yang selanjutnya adalah posting ke buku besar. Pengertian posting adalah proses pemindahan akun-akun dari jurnal umum ke buku besar. Sedangkan buku besar adalah kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar diartikan sebagai tahapan pencatatan terakhir dalam akuntansi yang terdiri atas ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasi dari jurnal. Penggunaan buku besar dilakukan untuk mencatat akun harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban secara terpisah dan terperinci. Bentuk buku besar. Secara umum, bentuk buku besar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bentuk T, bentuk 2 kolom, dan bentuk bersaldo. Buku besar bersaldo yang sering digunakan adalah bentuk 4 kolom. Pada bentuk buku besar bersaldo terdapat kolom saldo yang digunakan untuk mengetahui selisih antara jumlah debit dan kredit. Bisa dilihat pada gambar di sini. Adapun langkah-langkah untuk memposting buku besar yaitu yang pertama, menulis nama akun dan nomor akun dari jurnal umum sebagai judul. Langkah kedua yaitu memindahkan transaksi akun sejenis yang terdapat pada jurnal umum dengan menyesuaikan letak debit dan kredit.
Langkah ketiga yaitu mencatat tanggal transaksi sesuai tanggal dalam jurnal umum. Yang keempat yaitu menuliskan keterangan singkat terjadinya transaksi seperti pada keterangan dalam jurnal umum. Langkah terakhir yaitu mencatat kode akun dalam kolom referensi jurnal umum pada nomor akun dan halaman jurnal umum dalam kolom referensi buku besar. Proses posting dari jurnal umum ke buku besar menyangkut seluruh informasi mengenai perubahan yang terjadi pada tiap-tiap akun selama periode tertentu. Buku besar sebaiknya disusun sesuai urutan penyajian akun dalam laporan keuangan, dimulai kelompok akun harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Proses pencatatan siklus akuntansi saling terkait. Kesalahan di awal akan menyebabkan kesalahan pada pencatatan berikutnya. Baik, untuk topik yang kedua yaitu neraca dan saldo akan dibawakan oleh saya Dinda Amelia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan sesuai dengan KRS, kita harus mengenal dulu apa itu neraca saldo. Nah, untuk pengenalan kita mulai dari pengertiannya. Pengertian dari neraca saldo atau biasa dikenal dengan trial balance adalah suatu daftar yang berisi kumpulan seluruh jenis nama akun sesuai dengan golongan dan kode akunnya yang bersumber dari buku besar perusahaan pada perusahaan tertentu. Secara singkat, neraca saldo merupakan daftar dari saldo-saldo akun di buku besar. Nah, neraca saldo ini di dalam siklus akuntansi dilakukan setelah melakukan pemostingan jurnal umum buku besar. Nah, untuk kegunaan dari neraca saldo yaitu untuk melihat yang pertama, yaitu untuk melihat keseimbangan atau kesamaan antara jumlah kredit dan debit pada akun-akun yang ada dalam buku besar. Yang kedua, neraca saldo juga digunakan agar tidak terjadi kesalahan pada saat posting atau pemindah bukuan ke kolom debit dan kredit buku besar. Lanjut ke bentuk atau format dari neraca saldo. Nah, di sini ada contoh tabel sederhana untuk neraca saldo yang mana terdiri atas 4 kolom tabel yang berisi nomor akun, yaitu kolom yang berisi berbagai kode akun dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan tersebut. Yang kedua, nomor atau kode akun itu harus ditulis secara sistematis atau urut, mulai dari kode 1 yang menunjukkan kode akun harta sampai kode 4 yang menunjukkan kode akun beban. Yang kedua, ada kolom nama akun atau keterangan, yaitu kolom yang berisi berbagai nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Kolom ketiga itu ada kolom debit, yang mana kolom yang berisi saldo dari setiap akun yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar. Yang terakhir ada kolom kredit. Di kolom kredit ini berisi saldo setiap akun yang memiliki saldo total kredit sesuai dalam buku besar. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang debit dan kredit. Sekarang kita akan membahas penetapan saldo dari setiap akunnya. Untuk rekening aktiva atau aset, akun biaya, saldo tunai, saldo bank, dan kerugian. Nah, semua jenis rekening tersebut masuk ke dalam saldo debit. Dan untuk kewajiban atau liabilitas, akun pendapatan, akun modal, dan profit itu semua masuk ke dalam kolom kredit. Setelah kita mengenal penetapan saldo dari setiap akunnya, kita mulai ke penyusunan neraca saldo.
Nah, yang perlu diingat dalam penyusunan neraca saldo, nah penyusunannya itu didasari oleh saldo akun yang ada dalam buku besar. Nah, yang dilakukan dalam penyusunan neraca saldo yaitu satu, menganalisis setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dengan menentukan akun-akun mana yang terpengaruh oleh transaksi-transaksi tersebut. Tentukan apakah saldo tersebut naik atau turun, tercatat kredit atau debit. Lalu, catat transaksi menggunakan ayat jurnal. Yang kedua, mencatat hasil analisa transaksi ke jurnal umum. Kemudian kita buat buku besarnya nih. Nah, pindahkan catatan transaksi di jurnal umum ke buku besar. Nah, memindahkan nama akun dan yang keempat, memindahkan nama akun dan jumlah saldonya ke dalam neraca saldo. Nah, yang tadi kan kita udah buat. Nah, tidak jarang nih pada saat kita pembuatan neraca saldo, kondisi sisi debit dan kredit itu tidak seimbang. Nah, hal tersebut itu terjadi karena adanya kesalahan saat pencatatan neraca saldo. Dan untuk kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan yaitu ada satu, saldo awal sudah tidak seimbang. Yang kedua, salah dalam pencatatan jurnal. Yang ketiga, salah saat melakukan posting. Yang keempat, bisa jadi salah saat kita menjumlahkan setiap. Nah, yang keempat itu bisa jadi saat menjumlahkan kita melakukan kesalahan. Yang kelima, salah dalam penulisan. Misalnya saat kita menulis angka ribuan yang mana nolnya banyak, itu bisa jadi salah penulisan di situ. Dan yang keenam, salah mengklasifikasikan akun, yaitu ketika kita menempatkan akun itu di debit atau di kredit, bisa jadi kita salah di situ. Dan saat terjadi ketidakseimbangan neraca saldo, pengoreksian itu bisa kok kita lakukan. Yang pertama, jika ada kesalahan yang terjadi pada jumlah satuan, seperti kita ketika menulis Rp50.000, Rp500.000 atau Rp5 juta yang lebih besarnya, itu kita harus menghitung dan mengecek kembali pada bagian debit kredit. Nah, yang kedua, jika terjadi kesalahan pada bagian debit atau kredit, nah maka carilah selisih antara debit kemudian dibagi 2. Cek pada neraca saldo dan temukan transaksi yang sama dengan setengah dari selisih hasil bagi 2 tadi. Nah, yang ketiga, jika nilai saldo bisa dibagi dengan 9, maka lakukan pengecekan pada neraca saldo. Apakah ada kesalahan dalam penulisan buku besar? Kesalahan yang paling sering ditemui itu biasanya ketika kita menuliskan angka-angka yang mirip seperti 117.000, maka tetapi kita menulisnya 171.000. Nah, itu kan jika dilihat dengan sekilas itu bisa jadi terlihat sama gitu. Nah, yang keempat atau yang terakhir, jika selisih tidak bisa dibagi 9 atau dibagi 2, nah maka kita harus cek kembali pada buku besar dan bukti transaksi Yang keempat atau yang terakhir, jika selisih tidak bisa dibagi 9 atau dibagi 2, nah maka cek kembali pada buku besar dan bukti transaksi apakah ada penulisan yang salah atau tidak. Nah, selain pengoreksian, pencegahan kesalahan pun dapat dilakukan saat membuat neraca saldo, yaitu dengan satu, menganalisa yang lebih teliti terhadap elemen-elemen yang berpengaruh dalam proses transaksi seperti aktiva, utang, biaya, pendapatan, dan modal. Yang kedua, melakukan analisis terhadap elemen-elemen yang terkait, apakah transaksi tersebut bisa menambah atau mengurangi pada elemen tersebut. Yang ketiga,
Melakukan analisis pada bagian debit dan kredit yang sudah dilakukan. Apakah ada tambahan elemen tertentu yang harus dimasukkan pada sisi kredit ataupun debit. Yang keempat, melakukan perbandingan antara angka-angka yang sudah diposting dengan angka-angka yang pada bukti pembayaran, rekening, dan sejenisnya. Yang kelima, menguji ulang semua kesamaan antara bagian debit dan kredit dengan keseluruhan catatan yang ada pada jurnal. Yang keenam, menuliskan secara urut sesuai dengan nomor rekening. Dan yang ketujuh, menuliskan secara urut berdasarkan tanggal terjadinya transaksi itu terjadi. Nah, yang kedelapan dan terakhir itu bisa kita melakukan cek pada penulisan angka, khususnya pada titik dan koma. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di forum GCR. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.